Kembali di AINI semalam pemirsa, secara umum SBY juga menegaskan Agus Harimurti dalam Pilkada DKI sudah bertarung secara all out. Dan berikut keterangan Presiden ke-6 SBY kepada rekan kami Abraham Silapa. Saya tidak tahu, ya politik is politik ya, politics is politik. Kalau AHY, ini juga nasihat saya, sudah berjuang all out, habis-habisan. Masuk putaran kedua, alhamdulillah, siapapun nanti yang dihadapi juga lakukan strategi, taktik, dan cara-cara yang baik, yang jitu. Dengan demikian juga akan bisa mengalahkan lawan. Lawan itu juga tangguh, sama dengan saya dulu, tidak mudah, tetapi kan berhasil, alhamdulillah. Itulah namanya kontestasi politik. Ya, ya begini ya. Pertama saya mengikuti persidangan Pak Ahok ya, itu sudah keluar dari konteks. Maksud saya Pak Ahok dengan timnya membawa ke arena politik. Ini legal case, bukan political issue sebetulnya. Tetapi ke situ dibawanya. Oleh karena itulah rakyat berharap, saya berharap majelis hakim tegas untuk mengembalikan ke koridornya. Kalau yang diduga itu benar atau tidak benar melakukan penistaan agama. Kita lihat nanti bagaimana putusan majelis hakim, bisa Pak Ahok dinyatakan bersalah, bisa Pak Ahok juga dinyatakan tidak bersalah. Kalau tetap dalam koridor, dalam konteks, itu mudah diikuti oleh rakyat. Tetapi ketika digeser arenanya ke arena politik, menyebut A, B, C, D yang gak ada kaitannya dengan ucapan Pak Ahok di Pulau Seribu yang oleh banyak kalangan dianggap menista agama. Harusnya dikembalikan ke situ. Nah itu yang pertama yang saya lihat ya. Nah yang kedua, kok tahu ada telepon saya, jamnya juga tahu, konon isinya disebutkan seperti itu, meskipun saya bisa berargumentasi pada saatnya nanti setelah saya dapat rekamannya. Kalau itu sadapan, saya mengatakan, nah naluri saya, logika saya, pengetahuan tentang percakapan kami, sebut jamnya dan lain-lain, berarti dari mana kalau tidak dilakukan penyadapan? Ada indikasi bahwa tapping terjadi atas pembicaraan telepon saya. Itu namanya illegal tapping. Nah karena bermotifkan politik, ini bukan soal-soal yang lain, itu bisa masuk arena political spying. Sama dengan kasus Watergate, ada pemilu juga dulu, Nixon melakukan penyadapan, terbongkar, dia nggak bisa bertahan. Kalau nggak resign, tidak mundur, akan di-impeach. Ini serius, oleh karena itu maksud saya ada indikasi, ada dugaan, ada logika penyadapan itu. Jangan buru-buru, nggak ada, sudah selesai. Lakukanlah yang semestinya, karena itu melanggar undang-undang dan hak saya itu dilindungi oleh undang-undang dasar, oleh konstitusi. Itu saja sebetulnya. Itu bukan delik aduan, pelajari. Jadi baik undang-undang telekomunikasi maupun undang-undang ITE itu bukan delik aduan. Kalau delik aduan itu korbannya melaporkan. Negara penegak hukum otomatis ketika ada pasal-pasal pelanggaran hukum, kejahatan yang bukan delik aduan, kewajibannya untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dulu, investigasi. Bisa berlanjut, memenuhi syarat atau tidak, itu terserah. Karena itu masuk ke wilayah justice system. Dan kita hormati. Tetapi kalau belum nggak ada, gitu, mungkin banyak hal akan begitu nanti. Padahal rakyat ingin keadilan, ingin kejelasan, ingin clarity dari semuanya itu. Baik. Ya, sebetulnya bukan baru. Sejak tahun 2013 saya sudah masuk dunia sosial. Twitter, Facebook, sekali-kali YouTube. Ya. Mengapa? Ketika saya memimpin Indonesia sebagai presiden, saya tidak melihat keutuhan setiap statement saya. Pers sangat kritis waktu itu, ingatlah, dan sinis gitu ya. Parlemen begitu, pengamat begitu, LSM begitu, tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. I was happy. Barangkali dengan begitu saya selamat, tidak jatuh di tengah jalan. Nah kembali kepada ruang untuk saya berkomunikasi, kalau ucapan saya, statement saya tidak diangkat secara utuh, sepotong-sepotong, publik bisa salah melihatnya. Oleh karena itulah saya masuk, saya mengerti, dibully, dihantam, ada yang pro, ada yang kontra, tidak apa-apa. Saya masuk utuh, baik melalui Twitter maupun YouTube maupun Facebook. Itulah sejarahnya. Dan menurut saya sekarang pun meskipun saya sudah jadi presiden, kan tidak selalu bisa saya
menyampaikan pandangan saya kepada pers. Alhamdulillah, iNews mewawancarai saya malam hari ini. Kadang-kadang juga mereka enggan meliput tentang saya, mendengarkan pandangan-pandangan saya yang rakyat juga ingin tahu. Nah, dalam konteks itu mengapa tidak saya gunakan? Follower saya 9,5 juta untuk Twitter. Facebook juga lebih dari 5 juta. Salah satu tokoh nasional yang tertinggi saya catat. Mungkin ya, tetapi itu menurut saya wahana yang baik. Saya bisa berkomunikasi baik-baik, bicara tentang apa yang harus saya sampaikan, bukan hoaks, fakta, kebenaran, itulah. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain sih SBY masuk Twitter, loh itu hak saya, hak politik saya. Kan tidak pernah saya memberikan hoaks dalam Twitter itu. Pertanyaan yang kedua menjadi penting begini. Bagus kalau antar tokoh, antar pemimpin baik yang masih aktif memimpin maupun yang sudah tidak lagi memimpin memiliki hubungan yang baik. Baik untuk rakyat ini, baik untuk bangsa kita. Itu doktrin saya, itu keyakinan saya. Saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah pribadi apapun. Beliau jadi presiden, saya kasih karpet merah dulu. Silahkan Bapak lanjutkan yang baik-baik, yang belum baik-baik diperbaiki. Jadi tidak ada masalah pribadi saya dengan beliau. Kemarin sempat mengundang Pak Jokowi dalam Kongres Demokrat di Surabaya waktu itu. Iya, dan kemarin saya teguhkan lagi dalam Rapimnas yang baru lalu, Demokrat tetap konsisten mendukung Presiden Jokowi dengan pemerintahannya sampai akhir masa baktinya. Tidak ada niat, apalagi tindakan Partai Demokrat untuk menjatuhkan beliau di tengah jalan. Jadi tidak ada isu apapun secara pribadi.